Kemudian sesi berikutnya masuk ke tanya jawab. Dipersilahkan kepada yang hadir untuk bertanya melalui kertas dan bisa diserahkan ke panitia di bagian samping. Ya. Atau bertanya secara langsung. Tinggal mengangkat tangan saja, nanti diserahkan mic oleh panitia. Taib. Untuk memulai pertanyaan, pertama kita membaca dari kertas dulu ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Yang mana waktu paling mustajab untuk berdoa? Apakah bila muadzin sementara adzan atau sesudah adzan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Waktu yang paling mustajab berdoa itu antara dua yang ditanyakan, itu bukan pada saat muadzin adzan, tapi antara adzan dan qomat, itu yang ada dalilnya. Kalau pada saat muadzin adzan, syariat Nabi itu dikatakan di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, di riwayat Imam 7, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengarkan adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin. Itu pada saat adzan. Syariatnya bukan berdoa, tapi menjawab adzan itu sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Nanti berdoa selepas adzan. Selepas adzan. Ada memang sebagian doa, sebagian ulama memandangnya itu dibaca ketika dia mendengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dia bilang wa ana asyhadu kadzalik raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Tapi ada sebagian ulama yang berkata doa atau bacaan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan itu dibaca di akhir setelah adzan dibaca. Nah, dibaca dengan doa yang lainnya juga. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Atau dia ada yang ketiga setelah adzan. Syariatkan untuk berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Itu sunnahnya setelah adzan. Nah, antara adzan dan qomat, inilah yang datang sebagian hadits sahih yang menunjukkan bahwa dianjurkan berdoa antara adzan dan qomat. Dan itu adalah tempat mustajabah untuk berdoa. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum. Apakah bila kita sholat tahajud bacaannya harus dikeraskan? Nah, pada saat sholat tahajud, bacaan itu tidak mesti dikeraskan. Tapi dia bersuara, disunnahkan bersuara. Hanya suaranya itu bukan keras. Dan bukan juga terlalu lirih. Tapi pertengahan. Kadarnya, ukurannya itu bukan orang yang bisa membangunkan orang tidur bacaannya. Dan bukan pula bacaan yang terlalu dibesarkan. Nah, itu yang datang di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menjaharkan bacaan itu bukan wajib. Dia hukumnya sunnah saja. Ya, kalau dia sholat tahajud dengan suara yang tidak dijaharkan juga, tidak ada masalah. Karena kadang seorang itu dia ada kondisi di waktu malam, dia jaharkan bacanya berat bagi dia. Tapi dia ingin jaga sunnah tahajudnya.
maka itu nggak ada masalah. Dia sholat tidak menjaharkan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Kemudian kita arahkan kepada yang mau bertanya langsung. Ya, ada yang bertanya ini. Duluan angkat tangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Ustaz. Mohon nasihatnya, di sini kami ada 2 pertanyaan, Ustaz. Saat ini kami berprofesi di dunia kreatif atau editor, pembuatan video-video dan desain produk atau poster. Nah, untuk membuat karya seperti ini, dibutuhkan yang namanya stok elemen video atau gambar. Dan penyedia stok elemen seperti ini sudah ada yang menyediakan. Tapi penyedia dalam hal ini memberikan aturan atau lisensi, Ustaz, untuk disepakati oleh pengguna. Salah satu contohnya, pengguna dipersyaratkan jika ingin menggunakan elemen tersebut harus menjadi member premium atau bisa menggunakan secara gratis dengan catatan pengguna ini mencantumkan sumber dari penyedia stok tadi atau mengatributkannya ke websitenya seperti itu. Nah, yang ingin kami pertanyakan di sini, Ustaz, yang pertama, bagaimana jika ada oknum pengguna menggunakan stok seperti ini tidak sesuai dengan lisensi atau perjanjian yang penyedia stok aturkan? Bahkan banyak kami dapati di lapangan banyak oknum yang menggunakannya untuk kebutuhan dakwah atau video-video pendek seperti itu, Ustaz. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Antum user atau owner di situ? Antum sebagai user atau sebagai owner di user, Ustaz. Antum user. Ya, pertanyaan kedua apa tadi? Kemudian yang kedua, ketika ada karya, misalnya kami membuat karya tadi berupa poster atau video, namun ada oknum yang ketika ingin membagikan atau ikut men-share karya kami, oknum tersebut terlebih dahulu menutupi watermark yang kami sediakan atau memotongnya, gitu, Ustaz, tanpa sepengetahuan dari kami. Bagaimana hukumnya yang seperti ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Baik. Jadi yang pertama, kalau seorang itu dia mengambil jasa atau manfaat dari orang lain dan dia mengambilnya dengan membayar disertai dengan kesepakatan penggunaan, maka Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minuna al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan perjanjian mereka. Harus dia jaga. Ya, karena itu dari sifat orang yang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang terhadap amanah dan janji mereka selalu jaga, selalu pelihara. Selalu pelihara. Jadi tidak boleh dia gunakan di luar kesepakatan. Itu namanya berkhianat. Berbuat zalim kepada orang. Dan itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Adapun pertanyaan yang kedua tadi, ya ini terkait dengan hak orang. Ya kalau itu adalah hak orang, itu tidak boleh dia memotong, melanggar dari hak orang tanpa izin orang tersebut. Ada memang sebagian hal itu sudah dimaklumi ya. Misalnya seorang ustadz misalnya, ceramah-ceramahnya itu memang inginnya supaya bermanfaat, disebar oleh banyak orang. Tapi ini jurus potong-potong ini yang menjadi masalah ini. Cuma mengambil sesuai dengan keperluannya saja. Kadang dia tidak sebutkan sumber. Ini diambil dari sumber ini, sumber itu. Itu kurang di amanah ilmiah. Sebab keberkahan ilmu itu, seorang apabila mengambil dari orang lain, dia sebutkan di mana sumbernya. Diambil dari sini. Agar supaya berberkah yang dia sebarkan itu.
Baik, apalagi kalau diambil, dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Asalnya dibuat gratis, dia bikin komersial. Nah, itu masuk ke dalam ranah komersial, dia harus tahu juga hak-hak orang lain. Harus dia perhatikan di situ. Iya. Jadi ini ketentuan-ketentuan yang harus dijaga. Dan seorang muslim itu, apalagi seorang penuntut ilmu, dia harusnya orang yang memiliki etika dan akhlak yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa yang mau bertanya lagi? Secara langsung maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya mau tanyakan, saya pernah membaca sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi pertanyaan ini masih berhubungan dengan seputar pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada seorang pemuda yang belum menikah. Kata beliau bahwa tidak ada yang menghalangi engkau untuk menikah kecuali kelemahan dan kemaksiatan. Yang dimaksud di sini penjelasannya adalah lemah syahwat. Kemudian yang saya jumpai di zaman ini dari teman-teman, bahkan yang sudah ngaji pun yang belum menikah, kebanyakan alasannya faktor ekonomi. Apakah faktor ekonomi ini sudah masuk dalam dua perkara yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi athar atau ucapan sahabat itu bagus ya. Bagus. Menjadi hujjah di kalangan mayoritas ulama apabila tidak ada dalil yang lain atau tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Iya. Tapi yang disebut oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu sebagian sebab kenapa tidak menikah. Bukan semuanya. Bukan terbatas pada dua sebab. Karena Nabi SAW sudah memberi ketentuan. Iya. Kata beliau di dalam hadits Ibnu Mas'ud di riwayat Bukhari dan Muslim, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang punya al-ba'ah, maka hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Itu dua manfaat dari menikah. Nabi sebut man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang punya mampu al-ba'ah. Apa itu al-ba'ah? Itu dua penafsiran di kalangan para ulama. Pertama, al-ba'ah itu kemampuan dari sudut fisik, dari sudut badan. Dia mampu untuk menikah. Bisa terjadi hubungan suami istri. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ba'ah itu ditafsirkan dengan kemampuan dari sudut materi. Dari sudut materi. Jadi kalau dia tidak punya materi, tidak mampu menikah, maka gimana caranya? Tidak ada uangnya untuk menikah. Mau diapain? Ya. Jelas ya? Tapi kalau masalah yang terjadi sekarang, bukan tidak ada uang mau menikah. Ada uangnya mau menikah, cuma takut-takut. Nanti bagaimana caranya saya kasih makan anak dan istriku dalam setahun 2 tahun? Ini yang menjadi konyol di situ sebenarnya. Karena dia pikir sesuatu yang itu bukan urusan dia. Masalah dia dapat pekerjaan menghidupi istrinya itu memang dia pencipta langit dan bumi yang menanggung rezeki makhluk.
Rezeki itu ditanggung oleh Allah. Syariat untuk dia menikah. Punya kemampuan bayar mahar, bikin acara walimah, pernikahan, menikah. Iya, menikah. Dan ini juga kadang orang tua standarnya standar seakan-akan dia juga dulu seperti itu. Ya dikasih standar kalau mau datang harus sudah bagus semuanya, sudah oke semua, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan. Ya kayak dia dulu seperti itu juga. Padahal dulu jungkir mungkin dia lamar istrinya juga tidak ada apa-apanya dulu. Ya. Karena seorang itu dengan pernikahan, itu sebab rezeki sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَعِبَادِكُمْ. Baik. Jadi dikatakan hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah beri kecukupan dari keutamaannya. Itu kata para ulama bahwa pernikahan itu sebab seseorang diberi rezeki. Sebab dia dimudahkan rezekinya. Mungkin setelah menikah tadinya pekerjaannya belum jelas, setelah menikah menjadi jelas kerjanya. Iya. Yang penting dia tahu tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Dia mengerti bahwa menikah itu ada konsekuensinya. Kalau dia sudah paham itu, insya Allah Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Jelas ya? Yang paling buruknya, ambil yang paling buruk. Setelah menikah, pekerjaannya masih tetap belum jelas. Atau belum punya kerjaan tetap. Itu tetap lebih bagus daripada dia tidak menikah. Iya. Dari sudut dampak faktor sosialnya itu tetap lebih baik daripada sebuah masyarakat yang kerjanya mengumbar syahwat saya, ya karena tidak ada pelampiasannya, kerjanya selancar di internet, ganggu anak perempuan orang, kadang jatuh ke dalam zina dan seterusnya. Itu kan kerusakan di tengah masyarakat. Gara-gara belum menikah. Iya. Gara-gara belum menikah. Kenapa banyak yang berbuat dosa dan maksiat itu tadi dari anak-anak muda? Sebab dia tidak ada tempat halal untuk hal itu. Hal yang dengannya dia bisa jaga kesucian dirinya. Akhirnya gampang dijerumuskan oleh syaitan. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya apa? Dan rusak di tengah masyarakat, sebuah negeri. Nah, itu harusnya kita berpikir. Berpikir untuk kemaslahatan. Hal yang baik. Ya, tapi ini curahan hati ya, enggak tahu siapa yang mau dengar. Ya. Nah, harusnya pernikahan ini dipermudah, jangan dipersulit. Ini sekarang orang-orang yang saya katakan tadi kadang kurang akalnya, bikin kebijaksanaan lagi tadi. Bikin hal-hal yang dia pandang bagus. Ini jangan nikah di usia muda. Setelah itu bilang lagi, kalau begitu jangan ada yang ta'addud. Nggak boleh nikah lebih dari 2. Nggak boleh nikah lebih dari 1. Jangankan 2, 1 aja nggak boleh. Lebih dari 1, nikah yang kedua nggak boleh. Ini kan merusak namanya. Iya, merusak. Nanti kalau dia seperti Jepang sana, baru nangis. Jepang itu krisis manusia sekarang. Gara-gara nggak mau menikah, akhirnya sekolah-sekolah banyak yang tutup. Siapa yang mau belajar di sekolah-sekolah? Tidak menikah, tidak menghasilkan anak. Siapa yang mau dididik? Nah, itu akan terjadi nanti, dampak-dampak itu di tengah masyarakat. Iya. Jadi kadang sebagian manusia ini, kalau orang Sulawesi bilang talekang gitu. Gaya saja. Mau dilihat moderat. Wawasannya luas. Oh, kita harus batasi pernikahan. Ya, nggak boleh nikah lebih dari 1. Kemudian usianya harus dibatasi begini. Ya, mau sok pandai hal yang tidak ada maslahatnya di tengah manusia. Jelas ya? Itu tidak benar itu cara-cara berpikir yang seperti itu. Sederhana saja pernikahan itu, manusia itu punya tabiat.
Ada hal yang lumrah. Ya. Di usia mulai dia balik, kadang umur 13 tahun anak itu sudah mau menikah. Nikahkan saja, kalau memang mau menikah, nikahkan. Tidak apa-apa, kalau orang tuanya punya kemampuan menikahkan, menikahkan. Dan mungkin itu orang tuanya walaupun tetap membiayai anaknya, itu sebab keberkahan untuk dia. Paling tidak terjaga agamanya. Dia ada potongan tanggung jawab, dia tunaikan di depan Allah. Saya jaga agama anak saya. Ya, supaya tidak jatuh di dalam dosa dan maksiat. Kan seperti itu harusnya. Tapi ini yang menjadi masalah, orang-orang selalu mempersulit pernikahan itu. Kemudian ini juga anak-anak muda ini, ya terlalu banyak pilihannya, kriterianya. Mau inilah, mau itulah. Karena yang dilihat biasanya gambar-gambar, ya foto-foto, dia lihatlah artis-artis ini. Jadi spesifikasinya itu tingkat tinggi. Ya. Memang semua orang bisa dapat seperti itu. Itu tidak mungkin. Jelas ya? Makanya ada hal yang kalau orang melakukannya dasarnya ikhlas karena Allah, ingin menjaga kehormatan diri, menjaga agama, itu Allah mudahkan itu. Allah berikan untuknya berkah. Allah berikan untuknya berkah. Maka kalau dia menikah, dia qanaah dengan nikmat dan pemberian Allah, mungkin istrinya itu akan menjadi perempuan yang tercantik di atas muka bumi bagi dia. Mungkin dia punya qanaah yang bagus. Rasa cukup di dalam dirinya. Ya, merasa bersyukur dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya akhlak yang seperti ini diperlukan di dalam menata negeri, menata kebersamaan, membina masyarakat agar tercipta hubungan yang baik dan terbina rumah tangga yang sangat potensial mengeluarkan berbagai kebaikan dan kemanfaatan untuk manusia. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kayaknya setelah ini banyak undangan nanti ya. Baik, ini pertanyaan di kertas lebih banyak. Ya, mungkin kita akan lebih banyak membaca di kertas ya. Ada yang mau naik lagi? Ya, tafadhal. Silakan ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ustadz. Jadi menarik sekali apa yang kemudian menjadi perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan pemuda sebagai harapan bangsa. Ya, jadi tentunya kita sebagai pemuda kita harus paham Islam. Nah, tentunya kita paham bahwa Islam dalam menentukan hukum itu selalu berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan menentukan hukum melalui ijtihad? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini kita ketahui bahwa tahun 2024 mendatang Indonesia akan melakukan yang namanya pesta demokrasi. Dan yang paling banyak terlibat dalam perhelatan demokrasi ini adalah para pemuda yang mengambil andil di situ. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait dengan ini Pak Ustaz, demokrasi dan politik atau pemilihan? Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Antum sudah menikah? Hah? Ya baik. Jadi pertanyaannya bagus sebenarnya ya. Cuman pertanyaan yang kedua itu saya pintu pembahasan saya tidak ikut-ikut di urusan seperti itu saya. Ya, itu masalah politik itu bukan urusan saya. Saya kerjanya ngajar-ngajar saya. Saya ini guru ngaji, bukan politikus. Makanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya tidak menjawab, yaitu di luar wewenang saya, di luar ranah kerja saya. Adapun pertanyaan yang pertama, bab ijtihad. Ijtihad itu kalau di pembahasan usul fikih itu bab yang terakhir. Bab yang terakhir. Tahu artinya bab yang terakhir? Artinya orang itu sudah belajar dulu di bab sebelumnya. Dia ngerti bahwa cara pendalilan itu ada metode-metode pendalilan. Dan pendalilan itu sumbernya dari banyak hal. Ada dari Al-Quran, ada dari Sunnah, ada dari Ijma', ada dari Qiyas, ada dari ucapan sahabat, ada dari
i'tibarul maqasid wal mafasid, ada dari hadits mursal yang bisa didukung oleh hadits yang lainnya, ada dari amalan sebuah penduduk negeri yang terwarisi dari masa ke masa, banyak bentuk pendalilan. Ya. Kalau sekedar bentuk cara berdalilnya itu mungkin puluhan cara pendalilan. Tapi yang kuat itu tentunya ada pembahasan usul fikih. Dia kalau punya semua cara pendalilan itu, barulah dia masuk di pintu ijtihad. Jadi ijtihad itu tidak datang langsung begitu saja. Dia paham dulu Al-Quran dan Sunnah, dia paham dari ijma' para ulama, ucapan para ulama di dalam pembahasan, barulah dia berijtihad. Jelas ya? Jadi ijtihad itu jangan tergambar akan-akan dia tidak bersumber dari dalil, atau dia bentuk lain dari pendalilan selain dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab tidak pernah seperti ijma' misalnya, ijma' itu tidak pernah keluar ada kesepakatan tidak ada dalilnya, pasti ada dalilnya. Sama kalau para ulama berijtihad, ini contoh ijtihad ya. Ini banyak dalil seperti ini. Ada kasus baru terjadi, maka dari dalil yang dia pahami, nas-nas yang dia pahami secara teks maupun secara tekstual maupun secara kontekstual, secara maknawi, itu dia kumpulkan. Baru dia keluarkan ijtihadnya. Dia berijtihad untuk suatu. Jadi ijtihad itu pasti ada sumber dan landasannya. Jelas ya? Makanya tidak bertentangan makna ada ijtihad dan makna mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ijtihad itu keluar dari orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Barakallahu fikum. Baik, kembali kita membaca pertanyaan di kertas. Bagaimana hukumnya orang yang kawin ekspres? Bagaimana maksudnya kawin ekspres? Ini kawin siri mungkin. Disebabkan karena hamil sebelum menikah. Ya. Misal seorang melahirkan anaknya baru 5 bulan setelah nikah, sedangkan orang tersebut tidak lagi ijab qabul. Iya. Setelah melahirkan anaknya karena malu atau gengsi. Jadi kawin ekspres itu banyak ya. Istilah di masa sekarang. Ada yang kawin dia cuman 2 hari saja, setelah itu lepas, cerai. Itu ekspres juga itu. Ada yang nikah, dia dengan niat maksudnya ekspres dalam artian ingin dipermudah. Saya setuju, ayo kita nikah. Mana orang tua, mana maharmu? Sudah, nikah cepat. Itu ekspres juga. Ya. Jelas ya? Tapi ini dia terangkan mana ekspres. Kecelakaan, sudah terjadi tabrakan, bahkan mungkin berbagai tabrakan. Baru setelah itu ada musibah, baru dia menikah. Ya kalau yang kayak ginian bentuknya itu dilihat di keputusannya di kantor urusan agama, di KUA. Sebab itu ada silam pendapat, apakah syah nikahnya atau tidak. Dan menentukan di situ hakimnya itu di pengadilan agama dia pegang pendapat yang mana. Ya, sepanjang dinikahkan di KUA, itu artinya negara yang menikahkan. Kalau negara yang menikahkan ya biarkan saja, itu urusan mereka. Sudah memberi, artinya itu keputusan hakim. Dan itu diterima. Itu diterima, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tanya saya secara pribadi, maka saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Bahwa tidak syah pernikahan itu kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, perempuannya itu sudah lepas iddah. Itu syarat yang pertama. Jadi ketika menikah, rahim si perempuan itu dipastikan kosong. Kalau tidak ada tanda hamil, maka ditunggu rahimnya sampai dia haid 1 kali haid. Haid 1 kali haid. Tapi kalau sudah kelihatan tanda hamil, maka ditunggu dia menikah sampai dia melahirkan. Melahirkan dulu baru boleh menikah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, disyaratkan mereka berdua harus taubat dari perbuatannya. Kalau sudah taubat, baru boleh menikah. Sebab kalau dia bertobat, itu hukumnya adalah pezina.
Hukum pezina tidak boleh dinikahi berdasarkan nas ayat Al-Quran. Itu dua syarat. Di dalam hal ini menurut pendapat yang paling kuat. Atau kalau tanya pribadi ke saya, tapi kalau misalnya KUA putuskan syah nikahnya, itu hukum pengadilan namanya. Diterima dari sudut pembahasan fikih ya. Jelas ya? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana hukum merayakan ulang tahun atau memfasilitasi kegiatan tersebut? Ulang tahun itu bukan dari budayanya umat Islam. Iya. Tidak ada dalam sejarah itu Nabi memperingati ulang tahunnya. Para sahabat memperingati ulang tahun mereka. Antum pernah dengar cerita Abu Bakar tiba-tiba ada acara di rumahnya. Acara apa ini Abu Bakar? Ulang tahun saya. Pernah dengar cerita begitu? Itu tidak ada dari seorang sahabat pun. Itu. Dan tidak ada di dalam sejarah tabi'in, tabi'ut tabi'in di tengah umat ini. Itu datangnya dari non-muslim. Dimasukkan di tengah umat Islam. Iya. Nah, harusnya seorang itu kalau dia mensyukuri kehidupannya, dia bersyukur setiap hari. Harusnya. Kalau dia alasannya, oh ini supaya saya bisa introspeksi diri saya. Introspeksi itu bukan di hari dia lahir saja. Di semua hari dia introspeksi. Ya ayyuhalladzina taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa selalu introspeksi terhadap dirinya. Apa yang dia lakukan untuk hari esoknya. Dan hendaknya kalian selalu bertakwa kepada Allah. Kan begitu nilainya. Makanya ikut-ikutan dengan budaya orang lain itu bukan cirinya umat Islam. Iya, itu orang tidak punya karakter itu. Ada dilihat orang ikut-ikutan. Ada angin barat ikut ke barat. Ada angin barat dia ikut ke timur. Ada angin timur dia ikut ke barat. Nggak kayak gitu orang. Umat Islam. Umat Islam itu punya karakter. Punya agama, punya pijakan. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara. Ada tuntunannya, ikuti syariat ini. Itu umat Islam. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Ada jalan-jalan lain yang menyimpang, dia tidak pernah menolak situ. Dia tahu jalannya. Itu umat Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Iya. Nah, dari situlah dipahami besarnya bahaya orang ikut-ikutan dengan budaya selain dari kaum muslimin. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Kemudian bagaimana hukumnya menerima hadiah undian mengikuti acara jalan santai meskipun tidak membayar uang pendaftaran, door prize? Nah, kalau tidak ada biaya pendaftarannya gratis, kemudian ada undian, dia menang, maka tidak ada masalah diambil. Yang dilarang itu kalau dia keluarkan biaya. Dia keluarkan biaya, ada biaya pendaftarannya. Terus ada undian. Nah, itu judi namanya. Qimar. Karena judi itu definisinya seseorang mengeluarkan biaya untuk sebuah transaksi, mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Nah, itu yang disebut dengan judi. Jadi judi itu jangan dianggap main kartu aja ya. Ya. Cuman itu judi. Enggak, judi itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Kadang seorang dapat SMS. Ya. Atau dapat promosi. Siapa yang kirim ke nomor ini, maka ada hadiah mobil, ada hadiah ini. Tapi kirim sebanyak-banyaknya SMS. Saya mau tanya, SMS itu biaya atau tidak? Biaya itu namanya dikeluarkan duit. Dia pasti untung, ikut undian, pasti dapat undiannya? Tidak, mungkin dia dapat, mungkin tidak dapat. Nah, itulah judi namanya. Itulah judi.
Dan bentuk perjudian sekarang ini itu banyak sekali bentuknya. Banyak sekali bentuknya. Ini karena tidak tahu hukum-hukum ini, anak-anak muda ini banyak nggak mengerti. Akhirnya seperti sekarang ini terjadilah banyak kasus di pinjaman online. Ya. Banyak terjadi judi online. Karena dari kecil-kecil itu tadi dikasih kebiasaan dulu. Ya, itu kan sebab kerusakan itu. Ambisi-ambisi, dibuat orang berambisi. Kalau kamu begini langsung dapat rumah. Kalau kamu berbuat begini kamu dapat sekian puluh kali lipat dari yang kamu masukkan. Dapat 100 juta, 200 juta. Ya selalu ambisinya terlalu besar. Ya, dia pikir hidup ini kayak mie instan. Ambil Indomie, bakar langsung makan. Tidak perlu jago masak. Nah seperti itu kehidupan itu. Kadang ada sesuatu itu perlu proses. Ada tahapan, ada tingkatan. Orang yang berproses itu baru orang yang makan benaran itu. Original makannya. Jelas ya? Orang yang makan benar. Kualitasnya juga bagus. Tapi kalau selalu pikir yang instan-instan, itu banyak yang banyak yang dikurangi. Ya, dan itu tidak bagus cara berpikir hidup seperti itu. Cara berpikir hidup seperti itu. Jadi ini perlu dirapikan ya tentang bahaya judi. Ya. Dan harus dipahami dari hukumnya bahwa seorang kalau mengeluarkan biaya untuk transaksi atau untuk sebuah kegiatan, mungkin dia untung, mungkin dia rugi, itu judi, ditinggalkan. Iya. Dan dia jaga dirinya itu, jangan terlalu dia pikirkan ambisi. Ambisi itu belakangan. Yang dia pikirkan pertama kali ini boleh atau tidak secara hukum syariat, halal atau haram. Kalau halal baru dia masuk. Ada hasilnya ya alhamdulillah, tidak ada hasilnya itu sudah takdir Allah. Nah, begitu cara berpikirnya. Yang bagus untuk seorang muslim dan muslimah. Ya wallahu ta'ala. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung? Ayo, tinggal. Ini sampai jam berapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat keluarga. Pada video klip Ustaz itu mengenai hukum salat sunat di belakang imam. Ada beberapa poin yang saya tangkap. Salat berjamaah itu menjaga kebersamaan hati. Kedua, kebersamaan itu lebih didahulukan daripada menjalankan sebagai yang sunnah. Yang ketiga, imam itu harus diikuti. Pertanyaannya begini Ustaz. Kebetulan di tempat saya berjemaah, imamnya kunut. Dan itu sudah berlangsung lama. Apakah saya selalu harus ikut sebagaimana video klip Ustaz itu? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat keluarga. Ya mungkin Bapak sudah tahu ya bahwa yang saya beri jawaban kalau seperti itu, makmumnya ikut kunut bersama imam. Tapi mungkin pertanyaan Bapak, apakah dibiarkan begitu terus berlangsung? Nah, disitulah pentingnya kita menyebarkan ilmu. Jelas ya? Jadi masalahnya kan silam pendapat. Ada yang membolehkan, mengatakan disyariatkan kunut, seperti Imam Syafi'i dan selainnya. Ada yang mengatakan itu tidak disyariatkan, bahkan mengatakan itu bid'ah. Iya. Saya katakan kalau dia berpendapat itu disunnahkan, kita sholat di belakangnya, maka kita ikut kunut. Sebab itu menjaga kebersamaan. Dalam hal-hal yang memang silam pendapat. Hal-hal yang silam pendapat di tengah para ulama. Jadi kalau misalnya ingin imamnya supaya tidak kunut, ya datang ke imamnya. Terangkan bahwa sunnahnya itu begini. Dia jelaskan, kalau diterima pendapatnya, ya pasti berubah kan begitu. Ya, pasti berubah. Nah, disitulah pentingnya ilmu. Tapi kalau misalnya tidak diterima, kita juga tidak usah paksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita sudah sampaikan dari hal yang baik dan benar. Kalau dia tidak terima, itu urusan dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan itu saya harapkan jangan dijadikan sebagai sebab terjadinya perpecahan
atau ribut dengan orang lain. Tapi kita hikmah, ya, dalam hal yang seperti itu. Pelan-pelan di dalam menyampaikan. Kalau ada sesuatu, terangkan dulu sesuatu itu, sunnah itu, agar supaya dipahami oleh orang-orang. Nah, begitu seharusnya. Kalau tidak bisa menerangkan langsung, sekarang kan gampang, banyak potongan video. Kasih coba lihat video ini. Ya. Kasih coba lihat ceramah ini. Itu kan banyak hal yang seperti itu. Jelas ya? Tapi intinya jangan ribut-ribut ya. Jangan ribut-ribut. Sebab kadang ada sebagian ikhwan jago ribut itu. Kalau dia lihat imamnya begini, tunggu dulu, berapa nomornya ini Pak Imam? Langsung dia kirim video. Sama Pak Imamnya dibalas video juga. Nah ini betul-betul Pak Imam ini, dia balas lagi video. Akhirnya bertengkarnya bukan langsung, bertengkar lewat HP. Ini tidak benar juga ya. Jadi seorang itu menyampaikan dengan cara yang bagus. Kalau nggak terima dia doakan. Ya, dia bersikap bagus dalam hal yang seperti itu. Masa sekarang ini, masa kita harus banyak hikmah. Jangan sering benturan sama orang. Musuhan sama orang. Banyak orang itu tidak belajar. Ya, dia cuman kasihan ikut-ikutan saja. Dapat ada ustadz bicara begini, harusnya kan kalau dia tidak belajar agama dengan benar, pertama dia lihat dulu ini ustadznya belajar di mana. Terus yang kedua dia lihat lagi, ini si ustadz bicara dengan dalil apa. Kemudian yang ketiga dia lihat lagi, ini dalil-dalilnya ini diterima atau tidak di kalangan ulama. Nah, itu kan tidak semuanya bisa seperti itu menilai. Iya. Baik. Karena itulah banyak orang yang tidak mengerti, kurang paham. Jadi kita juga harus maklumi bagaimana cara menyampaikan hal yang benar kepada orang-orang. Dengan cara yang bijaksana, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, kesabaran. Harus ada itu di dalam penyampaian. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini sangat menarik oleh Pak Ustaz memberikan pencerahan buat kita. Luar biasa alhamdulillah. Beberapa yang perlu saya tanyakan Ustaz. Kami selaku orang awam dalam kebiasaan kami yakin bahwa Islam itu tidak mungkin akan bubar dalam hal ini. Namun ada kekhawatiran kami bahwa Indonesia ini berbagai statement bahwa Indonesia akan bubar. Kemudian keadaan sekarang juga ini bahwa akan digeser oleh pemerintah kita karena adanya komunis. Nah sudah terang-terang sekarang Ustadz adanya. Ini kekhawatiran kita, tapi kita perlu yakin bahwa Islam tidak mungkin. Ya, kemudian yang kedua, sholat rawatib. Ada saya lihat di YouTube menyampaikan bahwa nanti sudah azan, baru kita lakukan sholat khusus Jumat. Khusus Jumat ini, Ustaz. Kemudian yang selanjutnya menyangkut keadaan sekarang umat Islam. Tidak seperti pada zaman Nabi kita, sepertiga atau seperdua daripada bagian dunia dikuasai oleh Islam. Tapi sekarang justru agak, sehingga Nabi kita menyampaikan pada anunya bahwa akan kemungkinan nanti bahwa seperti makanan di atas meja akan diperebutkan. Ya, sehingga ada kekhawatiran, Ustaz, bagaimana Ustaz menyikapi dalam hal ini? Dalam keadaan Islam ini adanya pergeseran karena bagaimanapun juga karena cinta dunia tapi takut mati. Nah inilah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah kondisi negara ya, Bapak cerita ini. Ya kalau Bapaknya kepala negara atau wali kota atau
pejabat negara, itu nggak ada masalah ya masuk di dalam penilaian. Wah ini mau kemana Indonesia ini? Bubar nanti negeri kita. Jelas ya? Tapi kalau berbicara tentang bahaya komunis, itu siapa aja tahu dari warga negara ini. Itu adalah hal yang berbahaya. Dan harus kita ingatkan tentang bahayanya. Dan itu tidak ada masalah. Adalah hal yang baik. Tapi menghubungkannya dengan posisi negaranya nanti. Saya banyak terima potongan-potongan video. Ya, kadang bahasanya seperti itu. Ini bubar negara ini kalau kayak gini. Itu bahasa orang putus asa itu. Dan berburuk sangka kepada Allah. Ya. Dan tidak perlu khawatir. Sepanjang kita berbuat baik, ada dakwah yang memperbaiki manusia, itu tidak akan terjadi kerusakan tersebut. Iya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkecualikan bahwa kerusakan itu terjadi kapan? Sepanjang kerusakan itu akan terjadi sepanjang masih ada di antara kalian yang muslihun, yang berbuat islah, mengadakan perbaikan. Maka di situ pentingnya berdakwah di jalan Allah. Dan tidak perlu dikhawatirkan dari masa dahulu itu komunis itu, siapa yang membubarkan komunis dahulu? Yang menghadapinya. Hah? Kan itu anak-anak pondok pesantren itu. Yang banyak punya andil. Di dalam kemerdekaan, di dalam membela negara. Tahu semua ceritanya Jenderal Sudirman kan? Ya. Itu semuanya dari anak-anak pondok pesantren. Jadi itu kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam. Jadi sepanjang mereka bagus dalam hal itu benteng kuat. Dari komunis maupun yang semisal dengannya. Baik. Tapi jangan masuk di dalam bahasa-bahasa itu ya. Karena itu bahasa-bahasa politik. Ini oposisi. Kalau ingin menghantam pemerintah, dia akan bilang, ini negaranya nggak becus. Ini akan hancur negaranya, oposisi negara. Itu kan oposisi itu urusan antara orang yang bertikai. Ya, dan di hukum syar'i itu tidak boleh. Kalau di hukum syar'i itu oposisi itu pemberontak namanya. Di hukum syar'i. Sebab pemberontakan itu tidak mesti secara fisik. Pemberontakan juga dengan lisan itu juga dihitung pemberontakan. Iya. Dihitung pemberontakan. Ini mungkin kalimat agak berat ya diterima oleh sebagian orang. Tapi biarkan saja supaya dia tahu bahwa itu hukum syariat. Hukum syariat bahwa pemberontakan itu tidak mesti secara fisik. Dia berontak dengan ucapan lisan terhadap pemerintah, kudeta terhadap pemerintah, menjelekkan pemerintah, itu bentuk pemberontakan. Dan pemberontakan secara fisik itu terjadi dari pemberontakan secara lisan ini. Dari mana dia berontak secara fisik? Karena ada di dalam hatinya yang terbakar. Muncullah perbuatan secara apa? Secara fisik. Iya. Nah itu sudut perkara yang memang harus dibenahi di negeri ini. Iya. Dibenahi di negeri ini. Karena kalau kerusakan secara fisik itu bagus ya cara menanggapinya. Ada tim anti terorisme, ada tim anti ini, ada itu. Tapi pemikiran terorisme itu ada pada sebagian orang-orang ini. Ya. Kadang dia menduduki jabatan-jabatan sebagai wakil rakyat dan seterusnya. Sama pemikirannya, apa bedanya? Orang yang melakukan peledakan itu, pikirannya pemerintah tidak syah. Pikirannya anti pemerintah. Sama dengan sebagian orang ini. Apapun kebijaksanaan pemerintah orang bagus, karena dia di oposisi, dia harus untuk berlawanan dengan pemerintah. Nggak ada bedanya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus diperbaiki, harus kita benahi. Iya. Baik. Jadi saya nasihatkan kepada seluruh teman-teman, kita tugasnya belajar. Kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Berbuat baik di tengah manusia. Menebarkan ilmu. Beramal dengan ilmu. Dengan sendirinya akan aman negeri itu. Aman negeri itu. Tidak perlu khawatir negara ini bubar, tidak perlu. Ya.
Sepanjang rakyat ini, umat Islam ini belajar dengan baik dan benar, pasti mereka semuanya akan menjaga keutuhan di negeri ini. Akan menjaga keutuhan di negeri ini. Kalau dia belajar dengan baik dan benar. Baik, yang kedua. Saya lupa tadi pertanyaannya. Apa tadi yang kedua? Sholat sunnah. Sebelum Jumat itu, jadi adanya sholat sunnah di hari Jumat itu sholat sebelum Jumatnya. Jadi siapa yang datang hari Jumat, maka Nabi SAW mengatakan kepada falyusalli ma badalahu. Hendaknya dia sholat apa yang tampak baginya. Maksudnya berapa rakaat saja dia sholat. Jadi saya datang ke masjid misalnya jam 10 pagi. Saya mau sholat 2 rakaat sampai jam 12 siang juga nggak apa-apa. Iya. Apakah sholat sunnahnya dikatakan sholat rawatib sebelum Jumat? Nah, itu bahasa diucapkan oleh sebagian orang di pembahasan fikih. Tapi yang benarnya dia itu tidak dianggap rawatib ya, karena rawatib itu kaitannya dengan sholat 5 waktu. Sedangkan Jumat beda dengan sholat duhur. Jumat beda dengan sholat duhur. Yang ada rawatibnya itu sebelum duhur. Kalau Jumat tidak. Itu masalah bahasa saja ya, dihitung rawatib atau tidak. Tapi syariat sholatnya seperti itu. Adapun sholat dikatakan sholatnya nanti setelah adzan pertama, sholat, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang kuat menunjukkan akan hal tersebut. Jadi pendalilan untuk sholat sebelum Jumat itu tadi yang saya sebutkan. Siapa yang masuk ke masjid, dia sholat 2 rakaat, dia ingin tambah lagi sesuai dengan kehendaknya, silahkan. Tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Hah? Nah, yang ketiga tadi apa, Pak? Baik. Jadi pertanyaan ketiga ini tentang kemunduran umat Islam. Umat Islam itu bukan mundur dari sudut jumlahnya. Iya, karena Nabi sendiri ketika menyebutkan tentang kondisi umat ketika akan datang, beliau berkata, yushikul umam. Tada'a alaikumul umam. Yushiku, mereka umat-umat itu saling memperebutkan kalian. Al-qas'ati ala ta'am, seperti memperebutkan hidangan di atas, makanan di atas hidangan. Maka sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, min killatin nahnu yawma'id. Apakah waktu itu kita sedikit? Kata beliau, la, bal antum yawma'idin kathir. Tidak, bahkan kalian di waktu itu sangat banyak. Walakinnakum gutha, ka gutha'is sail. Tetapi kalian waktu itu buih. Seperti buih di air itu. Iya. Buih di air. Kemudian Nabi SAW menyebabkan sebab kecelakaan dari umat ini karena tertimpa 2 penyakit. Wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahan. Iya. Dan sungguh Allah akan melemparkan ke hati kalian penyakit wahan. Apa itu wahan? Maka Nabi berkata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu hadits Thauban di Musnad Imam Ahmad. Haditsnya sahih. Jadi umat itu bukan sedikit, banyak mereka. Cuma yang menjadi masalah tidak ada kualitasnya. Kuantitas tapi kualitasnya sedikit. Nah, itulah masalah kita. Ya. Jadi masalahnya itu harus diperbaiki dari kualitasnya. Makanya di hadits lain di Sunan Nabi Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW jelaskan penyakitnya sama, tapi beliau terangkan obatnya. Beliau terangkan obatnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menerangkan penyakitnya, cinta dunia, kemudian
sibuk dengan peternakan, pertanian, kemudian mereka jual beli dengan cara jual beli ina, idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa radaitum bizar wa taraktumul jihad. Itu 4. Jual beli dengan cara ina, kemudian cara ina ini dunia ya. Kalian sibuk dengan pertanian, mengambil ekor-ekor kerbau, maksudnya sibuk dengan beternak. Ini semuanya hubud dunia 3 ini. Wa taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Ini takut mati. Jadi 4 penyakit sama sebenarnya maknanya. Cinta dunia, takut mati. Iya. Cinta dunia, takut mati. Maka Nabi SAW bersabda, kalau kalian seperti itu, sallatallahu alaikum dullan. Allah akan timpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kuncinya itu kekuatan umat kembali kepada agama. Ya, jadi jangan pikir Salafi ini kerjaannya santai-santai aja. Kalau yang orang Ikhwanul Muslimin ini, Hizbut Tahrir, itu selalu bilang Salafi ini kerjanya cuma ngajar saja. Baca ayat Al-Quran, baca hadits. Dia tidak pikir kondisi umat. Dia tidak pikir kondisi umat. Maksudnya kondisi umat itu kayak mereka, sibuk urus politik, masuk cerca pemerintah, ya, bikin kegiatan yang nggak bagus. Ini orang yang tidak punya konsep hidup, orang-orang ini. Kalau kita punya konsep hidup, cara memperbaiki itu dengan mengembalikan umat kepada apa? Al-Quran dan Sunnah, itu kekuatan mereka. Dengan sendiri akan aman negeri itu. Dengan sendirinya akan terlahir pemimpin-pemimpin yang mengerti apa yang maslahat untuk negerinya. Itu konsep yang paling bagus. Memang santai, duduk mengajar membina. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW di Pasir Medina. Kan beliau cuma menduduk para sahabat. Tidak ada jihad dengan tangan di Pasir Medina. Di Pasir Mekah maksud saya. Tidak ada jihad dengan tangan. Nabi cuma bersabar dari gangguan orang-orang kafir. Beliau mendidik para sahabat. Dengan sendirinya terbentuk negara Islam di Medina. Itu baru konsep yang benar di dalam membangun sebuah kemaslahatan di dalam negeri. Jelas ya? Jadi ilmu itu lengkap, luas. Iya. Justru orang yang paling mengenal tata negara, kalau mau tahu bahasa yang sebenarnya, orang yang paling mengerti politik syar'i itu para ulama, orang-orang yang berilmu. Sebab mereka sangat paham itu. Mengerti tata negara, tahu cara berpolitik yang benar. Iya, bukan politik yang di mana sekarang ya. Itu hal-hal yang seperti itu memang kita tidak pernah masuk di situ. Tapi kalau politik syar'i dalam artian membangun tata negara, membangun kehidupan masyarakat menjadi bagus, itu memang kerjaannya orang yang berilmu. Mereka yang paling tahu di situ. Dipelajari, ada di buku fikih. Ya, dengan berbagai bentuk dan pembahasannya. Malah ada banyak dari pembahasan-pembahasan di politik syar'i, orang yang berpolitik di masa ini tidak pernah dia tahu itu, tidak pernah dia sangka ada ilmu seperti itu. Karena itu solusi yang paling indahnya adalah seorang kembali dia pelajari dari agamanya, wallahu taala alam. Baik, pertanyaannya ringkas-ringkas saja ya, jangan terlalu banyak pertanyaan. Maksudnya pertanyaan, kalau bertanya langsung satu pertanyaan saja. Ya, karena kadang saya juga menjawab ini sering panjang-panjang ya. Tayyib. Barakallahu fiik. Ini kita kembali ke pertanyaan kertas. Saya biasa mendengar Ustadz membaca ayat yang artinya jika engkau condong kepada dunia yang hina, maka engkau akan merasakan kelemahan hidup dan kelemahan hati. Dan engkau tidak akan mendapat seorang pun penolong. Pertanyaan saya, itu ayat berapa Ustadz? Itu di surah Al-Isra. Di surah Al-Isra. Jadi kalau buka surah Al-Isra itu, buka mushaf, nanti buka 3 halaman dari surah Al-Isra akan dapat di sebelah kanan paling bawah. Saya bisa kasih gaya seperti itu. Cuman saya itu nggak senang hafal ayat-ayat itu karena itu metode tidak ada. Hafal nomor-nomornya itu metode tidak pernah ada di ulama terdahulu. Ya.
Itu metodenya orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasara, orang Yahudi, dia hafal nomor kitabnya, nomor ayatnya. Ayatnya dia tidak hafal. Ya. Ayatnya apa? Tidak dia hafal. Padahal yang penting itu adalah kita menghafal apa? Ayatnya. Nah, itulah keberkahan. Iya. Itulah keberkahan. Jadi ketika ayatnya dia baca, dia terjemahkan ayatnya. Sudah, orang kan terikat dengan ayat Al-Quran. Tapi ini dalilnya surah ini ayat sekian. Lafaz ayatnya dia tidak baca. Itu enggak apa namanya, bukan pendidikan yang bagus ya. Tidak kita ikuti jalan pendidikan para ulama kita yang terdahulu di dalam hal tersebut. Iya. Baik, pertanyaan lanjutannya, saya berniat belajar ilmu tafsir. Saya harus mulai dari mana Ustadz? Mohon bimbingannya. Apa tadi? Mau berniat belajar ilmu tafsir. Harus mulai dari mana? Baik, tunggu dulu, ini tadi yang yang bertanya ini tentang ayat itu, enggak apa-apa saya kasih nomor ayatnya, barangkali dia sudah cari-cari enggak dapat ya. Di ayat yang ke-74 dan 75 dari surah Al-Isra. Yaitu ayat yang dia tanyakan tadi, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalilan wa idzal la'atainaka min ladunna idzal la'atainaka dhi'fal hayati idzal la'adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira. Itu dua ayat yang ditanyakan tadi. Ayat berapa tadi? 74 dan 75. Ya, saya itu di memori saya tidak ada perhatian nomor ayat. Makanya saya mungkin lihat sekarang langsung saya lupa karena saya nggak ada fokus di situ. Fokusnya saya menghafal ayat-ayat saya. Baik, barakallahu fiik. Mau belajar ilmu tafsir, mulai dari mana? Ilmu tafsir mulai dari mana? Itu ada daurah saya namanya Al-Mandhumah Az-Zamzamiyah. Itu pendahuluan ilmu tafsir. Ada rekaman pelajaran saya banyak dahulu itu. Di berbagai buku. Ada dari Sahih Al-Bukhari, ada Muqaddimah fi Ulumit Tafsir. Tapi belum ada di rekaman YouTube ya. Itu rekaman pelajaran dulu. Ya. Ya, kalau mau belajar, itu ada buku-buku pendahuluannya. Itu namanya pendahuluan. Tadi Al-Mandhumah Az-Zamzamiyah itu pendahuluan seputar ilmu tafsir. Itu ada rekamannya di YouTube. Dengarkan saya. Ya, ada bukunya, materinya, pelajari. InsyaAllah ta'ala akan dapat nanti pendahuluan tentang ilmu tafsir. Nah. Taib, pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya membantu urusan orang lain dengan harapan Allah memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat? Tidak apa-apa ya untuk hal tersebut. Tapi asalnya seorang mukmin itu kaidah dalam beramal ya. Asal amalannya dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi manfaat yang seperti itu dia akan dapatkan. Karena Nabi sudah menjanjikan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu membantu seorang hamba sepanjang hamba itu membantu saudaranya. Itu sudah dijanjikan oleh Nabi. Itu tadi hadits Abu Hurairah di Sahih Muslim. Jadi sudah dijanjikan, pasti dia dapatkan. Cuma yang penting bagaimana dia ikhlas di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Taib, bagaimana sikap kita kepada teman yang tidak lagi mendengarkan nasihat seorang guru? Padahal nasihat tersebut di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ini kata bagaimana sikap kita ini kurang cocok ya. Jadi kadang sikap menyikapi ini jadi sumber masalah juga ya. Tapi kalau ada hal yang seperti itu biasanya muncul, kita tidak tahu sebabnya apa dia seperti itu. Apakah berpaling atau dia cuek, atau mungkin dia ada pendapat yang lain. Mungkin dia ada pendapat yang lain.
Atau mungkin ada ustadz lain menasihatinya hal yang berbeda. Nah, itu kan sebab-sebab beraneka ragam. Ya, cuman pada saat terjadi hal-hal yang kadang kurang bagus pada teman kita, kita menasihati, mengarahkan. Ya kalau disampaikan kepadanya misalnya hal yang baik, dia tidak terima, ya kita doakan supaya dia dapat hidayah. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Mohon izin Ustadz bertanya, kalau kita masuk di salah satu komunitas, khususnya yang bergerak di bidang dakwah, mengajak orang berinfak, kemudian infak yang terkumpul nantinya akan dipakai untuk dibelanjakan berupa barang atau kebutuhan para fisabilillah. Misalnya guru mengaji kampung, tukang gali kubur, duafa, atau juga untuk anak yatim. Pertanyaannya, dari infak yang terkumpul tersebut, untuk mengeluarkannya ke para penerima manfaat tadi, bolehkah menggunakan sebagian infak tersebut untuk operasional? Dan jika boleh, berapa persen yang bisa kita pakai dari infak tersebut? Ya, itu dilihat amanahnya. Ya kalau dia minta untuk sebuah amanah, maka dia tidak boleh gunakan infak itu kecuali dengan amanah yang dia minta. Iya. Dan kalau amanah yang dia laksanakan memang ada biaya-biaya di situ, maka itu sudah termasuk di dalam program yang ditawarkan. Tapi kalau belum termasuk, dia tidak boleh pakai. Ya kalau dia mau pakai, dia perjelas dari awal bahwa akan ada biaya personal sekian dan sekian. Dia bilang dari awal kepada orang-orang, supaya orang tahu. Jelas ya? Nah, itu begitu cara penggunaan. Sebab orang yang masuk di bidang ini itu orang yang diberi amanah. Dan amanah, orang yang diberi amanah itu, kata Nabi SAW, Waddi mani'tamanak, walatakun man khanak. Laksanakanlah amanah yang diberikan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk Alhamdulillah. Allah memerintah kalian untuk memberikan atau menunaikan amanah itu kepada para pemiliknya, orang-orang yang memberi amanah, melaksanakannya sebagaimana yang diamanahkan. Ya wallahu taala alam. Taib, berikutnya, hukum BPJS yang menunggak atau enggak kebayar, apakah akan menjadi hutang sampai kita mati? Saya nggak terlalu banyak ini ya di dalam rincian BPJS, karena itu sebenarnya santunan dari negara. Cuma negara melibatkan rakyat juga untuk sama-sama berpartisipasi di dalam santunan tersebut. Ya, pada dasarnya pada kegiatan itu boleh-boleh saja sebenarnya. Karena di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari di Sahih Muslim, ketika orang-orang Asy'ariyin itu kekurangan makanan, maka Nabi SAW bilang kepada mereka, beliau pertama perintah dihamparkan hamparan begitu kain. Lalu beliau katakan kepada semua orang-orang Asy'ariyin, kumpul makanan kalian di situ. Maka semuanya pun datang membawa makanannya, ada yang banyak, ada yang sedikit, dikumpul di satu tempat. Setelah itu Nabi berkata, setiap dari kalian ambil dari hamparan itu keperluan kalian. Maka setiap dari mereka pun mengambil sesuai dengan keperluannya. Maka semuanya dapat keperluannya dan masih tersisa makanannya. Nah, itu dalilnya ya tentang boleh seorang itu mengeluarkan sesuatu yang dipakai untuk kegiatan bersama. Walaupun ini beda, ini sedikit, ini banyak, tapi amanahnya nanti ini dipakai untuk orang yang sakit, untuk orang yang kekurangan dan seterusnya. Apalagi kalau memang negara memberi bantuan di situ. Ya, pada dasarnya seperti itu. Cuman sistem di dalam penerapannya itu mungkin ada hal-hal yang melanggar syariat ya.
dari sudut hukum. Tapi dari sudut apa alasan di dalam melakukannya, itu urusan negara. Karena negara itu kadang dia berbuat hal yang tidak dibolehkan karena hal darurat, itu diizinkan bagi mereka. Dan itu urusan politik. Itu bukan ranah saya menjawab masuk ke dalam hal yang seperti itu. Baik. Makanya kalau dia ikut di BPJS, jangan dia menunggak, dia bayar dari dari kewajibannya. Paling sedikit dia tahu bahwa itu ketika dia keluarkan itu membantu orang lain juga. Membantu untuk orang lain. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Taib, barakallahu fiik, Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz dan juga seluruh kaum muslimin. Saya ingin melamar akhwat yang mana akhwat tersebut adalah wanita solihah. Tetapi akhwat ini memiliki masa lalu yang buruk. Maka hal ini membuat diri saya bimbang atau bingung. Jadi sebenarnya masalahnya ini datang karena dia bikin masalah untuk dirinya sendiri. Kenapa dia tanya-tanya masa lalu orang? Ya apa urusannya dengan masa lalu orang? Itu kesalahan ya. Kadang sebagian teman-teman ini kalau bahasa orang Jakarta kepo. Ya. Kalau kita di Sulawesi Selatan ini, tidak tahu apa namanya, cokdo, capila, atau apa namanya. Ini hal yang tidak perlu dia tanya. Apa gunanya dia tanya orang masa lalunya? Terus kalau dia tidak jadi menikahi, dia tahu begitu masa lalu orang, aib orang begitu dia simpan. Itu tidak benar ya. Dalam hal yang seperti itu. Sekarang dia lihat dohirnya orang. Dia tanya, oh dia tahu ini perempuan salihah. Ada sesuatu yang perlu dia tanyakan? Dia tanya saja, tidak perlu dia mengungkit masalah. Misalnya hal yang terkait dengan pernikahan. Dia tanya, ini perempuan masih perawan atau tidak? Nah, itu haknya bertanya, nggak ada masalah. Kalau dia bilang misalnya tidak, nah ini sudah cukup. Nggak usah tanya, kenapa tidak? Nah, itu namanya kepo namanya. Karena keperawanan itu bisa pergi, kadang karena kesalahan, kadang karena tidak sengaja, kadang memang dia tidak punya keperawanan dari asal penciptanya. Jelas ya? Atau memang pernah terjadi misalnya dia lompat terlalu tinggi keluar darah. Nah, itu kan hilang juga namanya. Ya. Jadi tidak usah tanya sama orang apa yang terjadi. Nah, itu tidak ada gunanya namanya. Jelas ya? Akhirnya seperti sekarang ini, berpikir gara-gara tahu masa lalu. Nah itu dia sendiri yang bikin masalah untuk dirinya. Nah ini penyakit dari awal harusnya dihilangkan. Sebab kalau nanti dia menikah, itu selalu dia pikirkan. Ya. Jadi kalau dia ingin baik, dia tidak usah masuk ke dalam urusan pribadi orang. Terus yang kedua, kalau dia terima sebagai istrinya, sepanjang perempuan salihah, apapun yang terjadi di masa lalu, itu dia cukup bergembira dengan seorang perempuan yang salihah, yang sudah baik. Nah itu saja sudah kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar. Ya saya berpikir begini ya, kalau setiap anak muda begini caranya, tidak pernah nikah-nikah dia. Kemudian berapa banyak nanti akhwat yang diperlakukan seperti itu. Kalau setiap orang begitu caranya. Jelas ya? Makanya yang biasa saja, yang wajar-wajar saja. Jangan berlebihan. Ya, itu satu sudut ya. Kemudian sudut lain, ini juga perlu diperbaiki nih anak-anak muda ini. Ini karena terlalu bebas media, apa segala macam. Dia cuma lihat ini, dapat status di, wah ini kayaknya cakep ini anaknya. Cari nomornya, dia hubungi WA langsung. Ya, itu dari mana dia punya hak untuk menghubungi? Jadi kalau dia mau tanya anak perempuan orang, itu pertama dia tanya kepada orang tuanya. Kalau dia tahu teman-temannya, dia punya saudara perempuan misalnya, dia pergi ke sana ngelihat. Begitu cara benarnya menghormati orang. Iya. Jelas ya?
Kok langsung berhubungan, kemudian dia interogasi orang, dia tanya semua masa lalunya, cerita. Ini lagi ngapain seperti ini? Itu tidak benar ya cara seperti itu. Jadi itu etika dan adab diperbaiki. Diperbaiki. Karena itu berpengaruh di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kita juga harus menjaga dari kehormatan anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita, keluarga kita. Iya. Orang yang terpelajari itu, orang yang belajar, dia mengerti hukum-hukum itu. Ya. Nah ini si penanya, saya tidak memaksudkan dia secara langsung ya, tapi ini saya bilang etika harusnya dijaga dan dipelajari. Etika dijaga dan dipelajari. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Taib, jawaban tadi adalah jawaban terakhir dari sesi tanya jawab kita. Jadi untuk penanya yang belum terbaca pertanyaannya, ini memohon maaf karena keterbatasan waktu, dan mudah-mudahan kedepannya bisa mendapatkan jawaban. Taib, kita akan melangkah sesi berikutnya yaitu kuis. Ya, akan ada 8 orang ya. Taib, pertanyaan dari Ustadz untuk yang hadir. Yang bisa jawab nanti akan diberikan hadiah. Fadhal. Hah? Pertanyaan. Pertanyaan? Ada yang mau angkat tangan duluan menjawab? Atau ada yang mau angkat tangan duluan? Baik, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Terkait Doro ya, di dalam pelajaran hari ini. Mau pertanyaan mudah atau susah? Yang mudah saya. Kemarin saya sebutkan hadits bagaimana para sahabat belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia belajar Al-Quran dulu atau belajar iman dulu? Siapa yang mau angkat tangannya? Ayo, dipilih. Antum yang pilih. Ya. Antum pilih yang menjawab. Kita ambil yang paling depan. Padahal Bapak tadi yang bertanya. Ya. Setelah itu, kalau sudah belajar Al-Quran jadi apa? Bertambah keimanan gitu kan? Ya, baik. Sudah benar kemarin. Ayo. Pertanyaannya seputar itu juga. Siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadits itu dan siapa nama imam al-hadits yang meriwayatkan hadits tersebut? Nah, di belakang ada yang angkat tangan. Di belakang. Duluan di belakang. Berdiri, ya. Oh, Ustadz. Kasih hadiah khusus nanti, Ustadz. Ini yang di depan. Bagian depan. Jangan Ustadz katanya, kalau Ustadz pasti tahu dia. Sahabat Jarir diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Jarir, Daruqutni enggak. Bukan Jarir ya. Ayo, siapa yang tahu? Di sebelah sana. Sahabat Jundub bin Abdullah riwayat Ibnu Majah. Ya benar. Jundub bin Abdullah riwayat Ibnu Majah. Ayo. Masya Allah. Mirip-mirip ya Jarir dengan Jundub. Jadi. Baik, berikutnya pertanyaan yang ketiga. Apa hubungan antara iman dengan Islam? Ini agak susah sedikit. Ayo, siapa yang angkat tangannya?
Saya Ada ulangan. di samping tiang. Bismillah. Adapun rukun Islam itu berhubungan dengan amalan badan dan ucapan, Amalan Eh, zahir. amalan zohir. Ah. Dan adapun rukun iman itu berhubungan dengan amalan batin. Dan amalan zohir itu terlaksana dengan adanya amalan batin atau adanya rukun iman tersebut. Amalan zahir, rukun Islam itu syah kalau ada keimanan di hati yang membenarkan zahirnya. Terus sebaliknya, kalau iman, Keimanan itu amalan batin. amalan batin yang didorong juga oleh rukun Islam tadi dengan amalan zohir. Jadi dia rukun iman, amalan batin. Tapi menunjukkan benarnya di batin itu ada bukti. Dia melakukan dengan Zohir. rukun Islam itu amalan zahirnya. Dia sholat, dia puasa, dan seterusnya. Baik. Saya yakin banyak yang tahu jawabannya, cuman membahasakannya ya. Mungkin itu yang membuat sungkan mengangkat tangan tadi. Ya silahkan diberi hadiah. Sudah. Ini pertanyaan gampang ini. Kemarin saya sebut kayaknya ya. Di dalam Al-Quran disebut nama Nabi Muhammad 4 kali. Di mana itu tempatnya 4 kali? Nama Muhammad disebut 4 kali. Ada yang tahu tempatnya di mana? Nah ini kalau tidak ada yang jawab, kita balik ya, antum kasih hadiah ke saya. Atau jangan ke saya, kasih ke panitia. Ayo, siapa yang tahu? Baik, saya izinkan saling bahu-membahu, saling membantu. Yang pertama, di surah Al-Imran. Yang kedua, di surat Shaf, Al-Fath, itu di tempat yang terakhir. Nggak apa-apa. Ada yang tempat lain? Surah Al-Ahzab. Dari Al-Imran, Al-Ahzab. Jadi kalau di Al-Imran, maka Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kalau di Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Terus yang ketiga, di surah Muhammad. Namanya saja surah Muhammad ya. Kemudian yang keempat, itu tadi di surah Al-Fatah. Di akhir surah. Muhammadur Rasulullah. Baik, ini karena tidak mungkin dibagi-bagi hadiahnya karena banyak yang menjawab antum. Gugur hadiahnya ini. Pertanyaan. Pertanyaan berikutnya. Tadi kita baca hadits di awal pertemuan. Siapa nama sahabatnya dan kunyanya? Nama sahabat dan kunyanya. Di belakang ada yang angkat tangan. Itu juga Ustaz. Ustaz Ibrahim. Nama sahabatnya Malik ibn Huwairis, kunyanya Abu Sulaiman. Ini Ustaz Mudakir ini. Gak boleh antum terima hadiah nanti. Ini pertanyaan untuk peserta ya. Kalau Ustaz dia tahu pasti. Nanti dikasih hadiah lain sama panitia nanti. Baik, kita kasih pertanyaan lain. Sekarang tadi ini pertanyaan gampang ini. Siap-siap saya katakan ya, gampang pertanyaannya. Pertanyaannya, berapa hari Malik dan Huwairis dan teman-temannya tinggal? Ah, itu duluan, Bapak yang di tengah. Ya. Samping tiang, ya. 20 hari, Ustaz. 20 hari, silakan dikasih. Ayo. Terakhir tadi. Hah? Terakhir pertanyaan. Itu pertanyaan terakhir. Baik, sudah ya. Kalau Baik, begitu masih ada hadiah lagi, cuman dipilih dari peserta terjauh. Ya, kita lihat siapa yang terjauh yang datang ke tempat ini. Selain panitia, ya, selain dari panitia.
Yang di sebelah sini panitia ini. Ya, angkat tangan terjauh, sebutkan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Makmun Labor Waipi dari Kolaka Utara. Ya Allah. Ada yang bisa saingi? Tunggu dulu. Ada yang mengaku lebih jauh dari ini. Ya, ada yang angkat tangan lagi. Coba ya. Siapa tahu Coba kita bisa. lihat dulu yang lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Bima Ustadz. Dari Bima. Dari Bima Nusa Tenggara Barat. Domisili di mana? Polmas Ustadz. Wah, di Polmas dekat dong, Polmas. Kalau ada asal mungkin Aden dari Aceh di sini nanti. Ya, diberi hadiah. Enggak apa-apa, diberi hadiah. Baik, kasih hadiah dua-duanya nggak apa-apa. Iya, Kasih diberi hadiah dua-duanya. Ya. Kemudian peserta yang tercepat datang. Ini selain panitia ya, kalau panitia memang duluan. Iya. Ini yang angkat tangan? Iya. Bukan panitia kan? Iya. Tercepat datang. Butuh saksi tidak? Oh, iya. Iya, diberi hadiah. Tafadhol. Kemudian peserta tertua. Yang tertua. Ada yang angkat tangan? Iya. Tertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sebenarnya Allah. saya anggap diri saya tertua karena saya punya umur sudah 80 tahun lebih. Ada yang lebih tua dari beliau? Angkat tangannya. Baik, Tidak ada. silakan. Ini Merasa Bapak, muda semua. Bapak kita ini, Masya Allah. Allah yubarik. Ayo dikasih hadiahnya. Bagaimana panitia? Masih ada hadiahnya? Masih ada? Peserta termuda. Peserta termuda. Ada yang termuda? Itu. Sebelah kanan sana. Ayo, termuda bisa menyebutkan umurnya. Itu. Nah, itu dulu, tanya dulu, berapa? Dikasih mic, sebutkan umurnya. Hati ini. Ya, boleh. Berapa umurnya? Berapa umurnya? 7 tahun. 8. 8 tahun. Nggak apa-apa, kasih 22. 7 tahun. Ada lagi? Tidak ada? 2 saja berarti di sini. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Oh. Tidak ada yang kalah. Yang terakhir ini hadiah terakhir peserta terbesar. Selain panitia, ya. Selain panitia. Kalau panitia masuk tidak perlu disebut ya. Bisa sebutkan seberapa besar berat badannya? Seberapa berat? Wah, Masya Allah. Kurang lebih 100 kilo. Berapa? 100 berapa? Tayyib. Barakallahu fikum. Oh iya. Ya. Saleh, padahal.